Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Sarimurti Dewi. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Iki Tetapte yang akan saya wawancarai. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai Weda. Baik Pak, selama ini kitab Weda dianggap sebagai kitab yang hanya boleh dibaca oleh golongan tertentu saja. Bahkan ada pula yang berpendapat mereka yang bukan dari golongan Brahmana akan mendapatkan hukuman jika kedapatan membaca kitab suci ini. Bagaimana soal permasalahan ini menurut Bapak? Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya, sehingga mempercayai kami sebagai narasumber. Pak Wali dengan Banjali, Om Swastiastu. Jadi kalau berbicara kitab suci, memang benar. Kitab suci itu khususnya kitab suci agama Hindu itu betul kitab yang sangat disakralkan, sehingga para remaja itu biasanya sangat enggan sekali untuk mempelajari kitab tersebut. Sebenarnya kitab suci itu bisa dipelajari dan dibaca oleh siapa saja, karena dari pengertiannya Weda adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu siapa saja boleh belajar. Kemudian Weda itu adalah kitab suci yang tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi bagaimana membukukan sesuatu yang tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir? Dari buku-buku atau Weda yang kita jumpai saat sekarang ini, itu merupakan hanya bagian kecil dari cuplikan-cuplikan yang menyangkut tentang kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jangan berharap kita itu mempunyai Weda yang utuh jadi satu buku seperti kitab suci agama lain. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, makanya kita harus melihat sumbernya. Makanya dari sumber kitab Wahyu Purana yang dikarang oleh Maharshi Vyasa itu menyatakan hendaknya Weda dijelaskan melalui sejarah atau itihasa, melalui Purana atau sejarah mitologi kuno. Kemudian Weda akan merasa takut kalau seseorang bodoh yang membacanya. Weda berpikir bahwa dia orang yang akan memukulnya. Jadi berdasarkan petikan mantram di atas, maka untuk memahami Weda itu diperlukan pemahaman yang berjenjang dan komprehensif. Maksudnya bahwa setiap orang yang ingin memahami sebaiknya memiliki referensi yang luas, dari pengetahuan yang sederhana sampai yang lebih dalam dan lebih luas. Jadi kalau kita melihat di dalam tayangan-tayangan film ya, seperti film Mahabharata, kemudian Ramayana, dan banyak lagi film-film yang lain yang merupakan salah satu cara mengajarkan Weda untuk bagi umat pemula. Seperti halnya kalau kita tidak mampu untuk membaca sastra suci, maka kita boleh mempelajari pengetahuan Weda melalui menonton film. Makanya di sana diberikan khusus kepada kalangan umat manusia yang sibuk dan butuh hiburan. Nah, dengan demikian maka
ajaran Weda itu secara tidak langsung akan meresap ke dalam diri umat itu sendiri. Di dalam ajaran agama Hindu yang dipentingkan itu bukan hanya menghafal ayat-ayat atau mantra-mantra saja, tetapi praktek di dalam kehidupan itu sangat berpengaruh dan sangat penting sekali. Bahkan menurut guru Swami Vivekananda itu jelas menyampaikan bahwa esensi daripada agama itu adalah berbuat baik dan menjadi baik, atau bahasa Inggrisnya do good dan be good. Kemudian dari sumber yang lain di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 13 juga disebutkan, caturwarna kuciptakan menurut pembagian daripada guna atau sifat dan karma perbuatan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan itu. Jadi berdasarkan sloka di atas dapat diketahui bahwa penggolongan manusia ke dalam 4 kelompok profesi atau disebutkan catur warna yang diajarkan di dalam Weda itu adalah menurut sifat, bakat, karma dari orang yang bersangkutan dan bukan berdasarkan darah kelahiran. Jika di beberapa tempat khususnya di Bali itu terdapat atau muncul istilah kasta, maka hal itu adalah produk adat yang tidak sesuai dengan Weda, dan itu pun taktik daripada penjajah untuk mengkotak-kotakkan atau memecah belah persatuan dan kesatuan pada zaman penjajah dahulu. Jadi dengan demikian, jika di Bali itu ada kasta, bukanlah berarti Weda mengajarkan seperti itu. Dengan perbuatan lain, dengan perkataan lain, kita tidak boleh mengidentikan Hindu dengan Bali. Weda itu diturunkan untuk seluruh umat manusia dan bukan untuk golongan tertentu saja. Makanya di dalam Yajurveda Adhyaya 26 mantra 2 itu jelas mengatakan, ya temam wacam kalyanim awal dani janebyah Brahma rajanya bayam sudraya carya yaca swaya cara yaca, yang artinya hendaknya disampaikan sabda suci atau Weda ini kepada seluruh umat manusia, guru, cendekiawan, rohaniawan ataupun brahmana yang disebut dengan penggolongan brahmana. Kemudian pemimpin pemerintah maupun pelindung masyarakat yang disebut dengan kesatria, para pedagang, petani, kemudian atau pemilik tanah, nelayan, investor itu disebut dengan Wesya. Kemudian pekerja, para buruh, pekerja-pekerja di perusahaan itu disebut dengan Sudra. Dan kepada orang-orangku dan orang asing sekalipun. Jadi bertolak pada mantra tersebut, maka Hindu sesungguhnya adalah misi agama yang harus disebarluaskan, sehingga tidak benar jika disebut hanya untuk satu golongan saja atau bangsa tertentu saja.
Jadi itu mengenai, jadi sangat tidak benar jika Weda itu hanya diperuntukkan oleh satu golongan saja, seperti itu. Baik Pak, atas penjelasannya. Kemudian, bagi sebagian masyarakat Hindu di Indonesia, lontar dan kekawin juga dianggap sebagai ajaran atau pedoman etika bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pemahaman tentang Weda, apakah lontar atau kekawin bisa dikategorikan sebagai Weda? Bagaimana menurut Bapak soal ini? Jadi ini berdasarkan pendapat Bapak sendiri kan begitu ya. Kalau berdasarkan pendapat Bapak itu tidak semua lontar itu merupakan implementasi daripada Weda itu sendiri. Maka daripada itu kita lihat dulu di Bali itu lontar itu mendapat tempat terpenting dalam menjelaskan masa lalu dan perkembangan sosial budaya dan dasar daripada kepercayaan masyarakat pada waktu itu. Jadi lontar juga menyimpan segudang kearifan, cerita-cerita yang bernilai spiritualitas tinggi, hal-hal yang mendasari budaya yang berkembang, dan juga berbagai macam ilmu-ilmu yang mendasari budaya atau ilmu-ilmu magik yang bersifat sangat-sangat rahasia sekali. Meskipun lontar itu mendapatkan kedudukan atau peranan yang sangat penting di dalam berbagai aspek, namun ternyata lontar itu memiliki suatu kelemahan-kelemahan yang dalam hal keotentikan. Jadi kita harus betul jeli dalam memilah-milah lontar yang ada di Bali. Jadi lontar itu perlu kita kaji apakah dia masuk di dalam kriteria yang berkaitan dengan Weda atau tidak. Jadi hal yang harus kita kaji di dalam lontar itu adalah yang pertama, ajaran lontar itu yang kita terima itu harus sesuai dengan petunjuk guru spiritual. Kemudian yang kedua, isi lontar itu harus sesuai dengan ajaran para sadhu atau orang suci, seperti halnya Catur Kumara, Resi Narada, Resi Kapila, Manu, Bali Maharaj, dan lain sebagainya. Selain lontar, tidak boleh juga menyimpang dari dasar-dasar ajaran mereka sampaikan. Jadi dari penjelasan di atas tadi dapat kita lihat bahwasanya lontar itu merupakan peninggalan leluhur kita yang sangat penting dan merupakan penjabaran yang membumi dari ajaran Weda. Lontar juga dapat memudahkan kita dalam mengerti esensi Weda. Tetapi karena beberapa kelemahan yang terdapat di dalam lontar, maka kita wajib juga harus selektif dalam mempelajari lontar tersebut. Oleh karena itu, dalam menekuni spiritual dalam ajaran Hindu, sudah seharusnya lah kita meletakkan lontar sebagai penunjang, bukan sebaliknya. Lebih mengedepankan apa yang disampaikan oleh lontar secara membabi buta tanpa mau memandang atau memvalidasi hal-hal yang mungkin akan bertentangan dengan sumbernya atau Weda. Jadi lontar itu bisa kita identikan dengan Weda ketika dia mengajarkan sesuatu tentang kebenaran.
Tetapi ketika bertentangan maka kita harus mengesampingkan lontar tersebut. Demikian. Baik Pak, selain pertanyaan-pertanyaan tadi, hal yang sangat ingin saya tanyakan, mengapa umat Hindu kebanyakan jarang memegang kitab suci? Padahal kita tahu bahwa kitab suci merupakan pedoman hidup bagi kita. Oke, jadi kita maju ke pertanyaan berikutnya. Maka dari pertanyaan itu, maka kita harus tahu dulu prinsip-prinsip dasar daripada agama itu sendiri. Jadi prinsip dasar agama Hindu yang harus kita ketahui adalah agama Hindu itu sangat berbeda dengan agama yang lain. Yaitu agama Hindu bukanlah agama doktrin, tetapi agama kebebasan. Artinya memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan melalui 4 cara yang disebut dengan catur marga, yaitu bakti marga, karma marga, jenana marga, dan yoga marga. Maka kebanyakan dari kita itu menitik beratkan pada bakti dan karma marga saja, karena aktivitas atau kesibukan daripada umat Hindu itu sendiri. Bila kita mau meningkatkan jenana marga, maka bacalah kitab-kitab Veda atau lontar yang sudah merupakan resum dari Veda atau berguru pada Wiku atau Pandita. Sedangkan agama lain itu disebut agama doktrin karena agama lain itu mengharuskan umatnya untuk membaca kitab suci, walaupun rikayanya, yang disebut rikaya adalah pemikiran, perkataan, dan perbuatannya itu sering kita jumpai tidak sesuai dengan kitab suci. Jadi mereka tidak menekankan pada bakti dan karma saja. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali umat kita hanya menitik beratkan pada karma dan bakti saja. Maka sangat jarang sekali umat kita untuk mempunyai waktu kadang-kadang untuk membaca kitab-kitab suci Veda, terkecuali mereka yang sudah melangkah atau mempelajari tentang kepemangkuan atau kesulitan. Sekian. Terima kasih atas semua penjelasannya Pak. Demikian wawancara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.